Saat ini bisnis kos-kosan atau menyewakan rumah adalah salah satu investasi dengan prospek yang cukup baik. Harganya pun naik mengikuti inflasi, jadi rasanya bisa diandalkan untuk menjadikannya penghasilan pasif setiap bulan. Tetapi ketika akan memulai bisnis tentu saja tidak akan mudah, begitu pula dengan bisnis kos-kosan ini. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan agar bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu kita juga harus berhati-hati supaya tidak membuat kesalahan di awal berbisnis. Nah, jika kamu akan memulai berbisnis kos-kosan, maka hindarilah 7 kesalahan berikut ini supaya bisnismu bisa berjalan lancar. Pertama, menganggap remeh perencanaan bisnis. Sebagai pengusaha, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah perencanaan. Beberapa hal yang harus dipikirkan adalah bentuk gedung atau rumah kos-kosan, fasilitas yang akan disediakan, dan target pasar yang akan disasar. Lalu kemudian masuk ke hal yang lebih detail seperti biaya pembangunan atau renovasi, tarif sewa yang ditentukan, perkiraan waktu balik modal dan lain-lain. Jangan sekedar menerima bayaran setiap bulannya saja tanpa tahu progres keuangan, atau bahkan bisa sampai merugi. Kedua, merasa bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh seorang pebisnis amatiran adalah mengerjakan semua hal sendiri. Mandiri tentu saja boleh, tetapi seorang pebisnis amatir hendaknya memiliki asisten yang bisa dipercaya untuk membantu eksekusi sehari-hari. Tujuannya hal tersebut agar si pebisnis bisa lebih fokus untuk mengembangkan bisnis tersebut. Kamu cukup datang sesekali saja untuk memeriksa keadaan kos dan menerima pembayaran. Tidak perlu memikirkan hal-hal kecil lainnya seperti kebersihan, lampu mati atau kerusakan-kerusakan kecil lainnya karena sudah ditangani oleh asisten. Ketiga, tidak beriklan. Beriklan tidak selalu harus mengeluarkan uang. Saat ini sudah zamannya media sosial, dan hal itu gratis untuk memasarkan kos-kosan seperti situs OLX atau situs khusus lainnya untuk mencari kos dan sewa rumah. Tulis dengan detail mengenai keunggulan, fasilitas, dan harga sewa kos. Dan jangan lupa, sertakan foto yang bagus dan menarik. Beriklan itu penting karena jika kamu hanya mengandalkan pemasaran dari mulut ke mulut tentunya tidaklah cukup. Dengan mengiklankan kos-kosan ke media sosial atau internet jangkauan pemasaran jadi lebih luas, apalagi saat ini orang-orang lebih mengandalkan mencari info kos melalui internet. Keempat, tidak memperhatikan harga pasaran. Sebelum menentukan harga sewa kos-kosan, sebaiknya kamu cek terlebih dahulu harga pasarannya, supaya tarif sewa yang ditentukan tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah juga. Harga pasaran ini bisa diketahui dari mesin pencari Google, atau bisa juga melalui situs pencari rumah sewa. Cek juga fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh kompetitor supaya tahu perbandingannya lebih detail. Kelima, melakukan perjanjian hanya secara lisan dengan stakeholder. Mayoritas perjanjian penyewaan kamar antara pemilik dan penyewa dilakukan hanya dengan lisan, tanpa adanya MOU atau hitam di atas putih. Padahal perjanjian tertulis itu sangat penting karena bisa melindungi kedua belah pihak. Dengan begitu, pihak-pihak yang terkait baik itu si penyewa, karyawan atau si pemilik, akan lebih bisa bertanggung jawab dalam menjalankan hal dan kewajibannya. Keenam, tidak memaksimalkan keuntungan. Meskipun bisnis utama yang dijalankan adalah kos-kosan, bukan berarti pendapatan hanya dari uang sewa saja. Maksimalkan pendapatan melalui bisnis sampingan yang berhubungan seperti membuka bisnis makanan, laundry, atau menjual voucher wifi dan lain-lain. Hal itu tentu bukan hanya akan menambah pendapatan saja, penghuni kos pun pasti akan puas dan tambah nyaman bisa mendapatkan fasilitas selain kamar saja. Dan ujung-ujungnya mereka akan menjadi penghuni kos yang loyal dan enggan untuk berpindah kos. Ketujuh, bisnis tidak dikelola secara efektif. Pemilik kos sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi untuk mempermudah penyewa dan pemilik, misalnya seperti pembayaran sewa tidak harus cash. Tetapi juga bisa melalui internet seperti transfer e-banking dan lain-lain. Untuk memperlancar komunikasi gunakanlah media komunikasi seperti WhatsApp dengan para penyewa untuk menerima keluhan dan saran perbaikan fasilitas. Nah, itu dia tadi beberapa kesalahan yang harus dihindari dan beberapa tips jika kamu ingin membangun bisnis kos-kosan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.